Sebenarnya boleh kita memakai pakaian bagus. Rasulullah kan juga mengatakan, ya kalau ada sahabat, ya Rasulullah ada orang punya pakaian bagus, punya sandal bagus, ya nggak apa-apa. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Jadi Allah itu maha indah dan kemudian menyukai keindahan. Yang disebut sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, kasusnya Ustaz Solmed itu kalau kita berprasangka baik, apakah dengan memposting itu di media sosial ada ruang-ruang kesombongan meremehkan yang lain itu? Titipan Allah yang namanya rezeki itu pertama akan bermakna kalau disyukuri, fa amma bi nikmati rabbika fahadis, tetapi ruang-ruang jangan sampai yuwaswisu fi sudurinas, ada kesombongan di situ. Tetapi pada titik at-takasur menguatkan, mengingatkan kita hati-hati. Harta yang Allah titipkan itu kalau engkau salah menggunakannya, engkau lupa bahwa ini bukan tujuan hidupmu, tapi engkau harus rubah dunia ini sebagai mazra'ah, sebagai jembatan, sebagai ladang untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan yang kita pergunakan untuk bekal di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita berada di bengkel buku gerak-gerik di daerah Cirende. Kali ini kita akan membahas mengenai, kita sebenarnya sudah membahas ini. Ya, ini bisa dilihat video ini, thumbnailnya. Kita sudah membahas tentang flexing waktu itu. Nah, kali ini ada baru-baru ini yang viral, Ustadz Solmed yang cukup terkenal di televisi itu mengatakan bahwa boleh pamer harta dan bahkan itu dianjurkan dalam Al-Quran. Ustadz Solmed melandaskannya pada surat Ad-Duha, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, atau biasa kita sebut itu yang kita katakan sebagai tahaddus bi ni'mah, atau sebagai wujud dari rasa syukur kita harus kabarkan. Nah, kabarkannya melalui apa? Melalui media sosial. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Kalau memang itu dalam ayat Al-Quran boleh, bagaimana sikap Nabi terhadap flexing ini? Boleh nggak sih waktu itu Nabi flexing? Ya kita tahu istri Nabi adalah Bunda Siti Khadijah. Itu adalah orang yang sangat kaya pada waktu itu, saudagar kaya raya. Tapi apakah beliau flexing? Dan Rasulullah menganjurkan Siti Khadijah untuk flexing. Dan ada juga kisah misalkan anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra juga waktu itu sempat dilarang untuk memakai kalung emas dan lain sebagainya. Nah, kisah-kisah semacam ini menjadi rujukan kita dalam melihat bagaimana pamer harta dan juga mengenai tafsir Al-Quran mengenai flexing tadi. Nah, kini kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga Wakil Ketua STAI atau Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Pak Ustadz barusan flexing bajunya dari Amerika sama saya nih. Emang boleh flexing Pak Ustadz ya? jadi kaget juga ya akhir-akhir ini Mas Rifki. Tiba-tiba kita disuguhkan berita infotainment, ngikutin juga saya gitu. Ustadz yang kita cukup kenal baik yaitu Ustadz Solmed yang kemudian mengundang banyak influencer untuk datang ke rumahnya, dalam tanda petik ya, memamerkan rumahnya yang begitu luar biasa luas, 4.000 meter persegi di daerah Bogor yang lengkap banget Mas Rifki. Ada kolam renang. Ada kolam renang. Anaknya pengen bulu tangkis dibikinin lapangan bulu tangkis. Anaknya seneng kalau ke pom bensin ikut-ikut ngisi dibikinin pom bensin mini. Dan segala macamnya. Ya totalnya 80 miliar ya. Katanya sih kalau ada yang punya uang 80 miliar dilepas gitu, gitu ya. Walaupun Atta Halilintar ketika diundang mengatakan, ini nilainya lebih nih 150 M. Kaget kita gitu ya. Kaget dalam arti Masya Allah luar biasa ini, rezekinya luar biasa. Lah di kita tuh kan netizen maha benar ya. Kemudian banyak pro dan kontra. Ya akhirnya Mas Rifki, netizen kita kan Masya Allah kan. Jadi kalau ada sesuatu itu gatal gitu tangannya. Akhirnya kita lihat pro kontra itu Masya Allah.
Yang kontra tuh, Ustadz kok pamer gitu, ulama macam-macam lah. Gara-gara pro kontra itu akhirnya Ustadz Solmed kemudian menyempatkan diri lah di beberapa podcast, di beberapa media, memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya sejatinya pamer harta itu boleh gitu ya. Bahkan beliau mensitir surat Ad-Duha tadi, fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Maka apabila kalian mendapatkan nikmat, fahadits itu kabarkanlah. Dan kata Ustadz Solmed, mengabarkan itu berarti ya posting di media sosial. Pertanyaan selanjutnya kan kemudian kata Mas Rifki itu, apakah kemudian pamer sesuatu yang disebut fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits itu maknanya itu atau yang lain? Beberapa ulama mengatakan sebenarnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits itu husnudzonnya adalah kalau kita diberikan nikmat sama Allah itu sebenarnya kan tunjukkan kepada semua orang bahwa nikmat itu dari Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Misalkan dalam konteks pernikahan, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits itu walimatul arusain. Ya. Jangan sampai kemudian diberikan karunia, anaknya dapat jodoh, diem-diem, jatuhnya tidak bersyukur dan untuk menghindari fitnah. Bahkan kemudian saya bikin catatan Mas Rifki, bukankah kalau kita haknya tetangga aja, misalkan kan Rasulullah mengatakan haknya tetangga itu kalau tetanggamu masak maka perbanyaklah kuahnya gitu. Karena kemudian hak tetangga itu kalau mencium baunya juga fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits itu menghantarkannya. Yeah. Maka kalau posting makanan di media sosial, saya selalu mengatakan itu sebenarnya kalau merujuk pada hadis itu, kita punya kewajiban sebenarnya. Berbagi ya. Berbagi, mengirimkan yang kita posting itu kepada seluruh follower kita. Yang menjadi catatan Ustadz Solmed, yang menjadi kritikan kontra dari netizen itu, apakah ruang-ruang pamer di situ muncul atau tidak gitu. Tapi Ustadz Solmed kemudian memberikan sebuah penjelasan, ya saya hanya ingin mengatakan dengan memposting ini orang-orang yang membutuhkan bantuan saya tahu harus kemana gitu. Sehingga kemudian tetapi kembali lagi netizen maha benar tidak akan pernah selesai. Yang menarik ayat itu kemudian seakan-akan kemudian dibantah. Walaupun kita tahu ya antara ayat satu dan ayat yang lain nggak boleh, dalam keyakinan kita ada pertentangan. Ada surat At-Takasur Mas Rifki. Surat At-Takasur itu surat yang membincangkan tentang dua distrik, dua kabilah di Arab yang waktu itu tuh berlomba-lomba flexing. Pokoknya pamer kekayaan antara distrik Abdul Manaf sama distrik Saham. Itu pokoknya luar biasa. Saking luar biasanya pamer kekayaan mereka. Pertama, distrik Bani Abdul Manaf itu mereka mengunjungi kuburan. Mereka punya pengkuburan khusus Ban Abdul Manaf dan mengatakan jumlah coba dijumlahkan yang ada dalam kuburan kita itu berapa orang, dan kemudian tuh gitu mayat yang ada di dalam kuburan kita aja lebih banyak dari distrik Saham, dan Saham juga mengatakan itu. Makanya kan kemudian alhaakumut takasur, janganlah gara-gara berlomba-lomba pamer kekayaan gitu membuat kita ini lupa akan tujuan hidup kita. Hatta zurtumul maqabir itu kan biasanya kita maknai sampai kemudian kita mati. Ternyata bekal kita bukan harta. Dan ternyata itu hatta zurtumul maqabir itu karena saat itu kasusnya mereka membanggakan mayat yang ada dalam kuburan. Kala saufa ta'lamun itu kan kemudian ini sebagai sebuah peringatan, udahlah jangan pamer-pamer kekayaan. Karena kekayaan itu kalau dipamerkan, kamu nanti akan tahu sesungguhnya kekayaan itu akan tidak bermakna. Kalau kekayaan itu tidak kita rubah menjadi sebuah bekal untuk bekal kita menuju akhirat. Kita kembalikan lagi, kalau kita mau Ustadz Solmed, seorang ustadz. Kita kemarin pernah bicara tentang flexing pejabat. Rujukannya siapa Mas? Sebelum ke situ Pak Ustadz. Nah, ini kan dalam metode tafsir itu ada yang disebut tafsir Quran bil Quran ya.
ada nasikh mansukh gitu ya. Ada ayat yang lebih dulu muncul terus dihapus gitu dengan surat yang lebih belakangan Ya. gitu segala macam. Nah, dalam konteks ini kalau kita kontraskan dari surat Ad-Duha fama bi ni'mati rabbika fahaddits dengan surat At-Takatsur tadi itu, Ya. dua-duanya kan sebenarnya seperti bertolak belakang gitu ya. Nah, padahal mungkin intinya atau esensinya adalah sama. Apa seperti itu? Atau memang ini juga semacam nasikh dan mansukh atau seperti apa? Ya, Ustaz? persoalannya mengatakan pamer boleh dengan fa'ama bi ni'mati rabbika fahaddits pun menjadi ikhtilaf, masalah perdebatan. Saya punya kesimpulan awal, sebenarnya boleh kita memakai pakaian bagus. Itu Rasulullah kan juga mengatakan, ya kalau ada sahabat, ya Rasulullah ada orang punya pakaian bagus, punya sandal bagus, ya nggak apa-apa. Innallaha jamal wa yuhibbul jamal. Jadi Allah itu maha indah dan kemudian menyukai keindahan. Yang disebut sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, kasusnya Ustaz Solmed itu kalau kita berprasangka baik, apakah dengan memposting itu di media sosial ada ruang-ruang kesombongan meremehkan yang lain itu satu kasus. Kasus yang kedua, At-Takatsur itu tidak harus dipertentangkan karena itu sebagai sebuah peringatan. Di dalam konteks apa? Titipan Allah yang namanya rezeki itu pertama akan bermakna kalau disyukuri. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tetapi ruang-ruang jangan sampai yuwaswisu fi sudurinas, ada kesombongan di situ. Tetapi pada titik Al-Takatsur menguatkan, mengingatkan kita hati-hati. Harta yang Allah titipkan itu kalau engkau salah menggunakannya, engkau lupa bahwa ini bukan tujuan hidupmu, tapi engkau harus rubah dunia ini sebagai mazro'ah, sebagai jembatan, sebagai ladang untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan yang kita pergunakan untuk bekal di akhirat. Jadi di satu sisi mengingatkan bagaimana cara kita mengelola harta. Jangan sampai harta kita itu melupakan akan tujuan akhir hidup kita. Tapi pada sisi yang lain, kita harus gunakan harta dengan syukur. Yang menurut saya dalam Al-Quran banyak kemudian dikutip itu yang nggak boleh apa Mas Revi? Berlebih-lebihan. Ya. Termasuk berpakaian itu, ya boleh pakaian bagus, jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, berlebih-lebihan tidak boleh. Sedekah saja itu berlebih-lebihan juga tidak boleh. Terlalu boros nggak boleh, terlalu pelit nggak boleh. Khairul umuri awsatuha. Ya, tetapi kalau mau kita kembalikan rujukannya, apakah dia ustadz, apakah pejabat, apakah orang biasa, rujukannya siapa yang kita sepakati bersama? Rasulullah. Ya. Rasulullah kalau mau flexing, kalau mau pamer, lebih punya modal segala-galanya. 25 tahun sudah jadi saudagar, kaya raya, istrinya pun seorang saudagar. Ustaz Solmed sempat mengatakan Rasulullah ketika meminang Khadijah, maharnya 20 unta. Apakah itu flexing? Menurut saya kurang pas menempatkan itu sebagai flexing. Itu mahar, itu hal yang berbeda. Tetapi Rasulullah dan ternyata sama Khadijah tidak menjadikan kekayaannya untuk pamer, tetapi semata-mata dirubah nilainya menjadi jalan dakwah. Bayangkan ketika Khadijah wafat umur 65 tahun, digambarkan dalam Sirah Nabawiyah Rasulullah nggak punya uang sama sekali untuk membeli kain kafannya sang istri tercinta yang dinikahi menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Kasus Mas Riki tadi sampaikan betapa Rasulullah itu punya empati yang luar biasa besar terhadap umatnya dalam segala level kehidupan ekonominya. Dan itu terbukti, kita kaget dulu ketika Fatimah datang berkunjung ke rumah Rasulullah memakai kalung emas. Jawaban Nabi apa? Wahai anakku, maukah engkau kemudian nanti di akhirat dikalungkan oleh Allah rantai dari api neraka? Fatimah Az-Zahra yang dididik oleh Rasulullah dengan cinta dan adab yang baik, kenapa wahai ayahanda kok nggak boleh? Kira-kira dalam bahasa sekarang Rasulullah mengatakan, nak, ayahmu ini menjadi teladan bagi seluruh umat, baik yang paling kaya maupun paling sederhana, paling miskin. Bagaimana nanti ayah menjadi teladan dari seorang ayah yang tidak punya uang, rezeki untuk membelikan kalung emas terhadap putrinya.
Maka diberi penjelasan itu, tersadarlah seorang Fatimah Az-Zahra, dia segera ke pasar, dia jual kalung emas itu, separuhnya untuk kebutuhan sehari dan separuhnya disedekahkan. Kuncinya apa? Ini kuncinya tentang teladan, tentang bagaimana seorang yang ditempatkan pada posisi public figure, apalagi dalam konteks keagamaan, seorang ustadz kemudian bagaimana kemudian bisa menjadi teladan, syukur-syukur ya umat dalam level yang berbeda-beda, tanpa kita meninggalkan prasangka baik atas apa niat dari hati yang kemudian telah diutarakan oleh Ustadz Solmed bahwa ini saya tahadus binikmah. Jadi tidak berpretensi kemudian kita mengatakan Ustadz Solmed itu pamer, tetapi menjadi lebih kok rasanya kalau Ustadz kemudian mengajarkan cerita kesederhanaan Rasulullah, tapi kalau datang dengan naik kendaraan yang umatnya saja tidak bisa berani membayangkan punya kendaraan itu, kok rasanya. Ingat, dakwah bil hal afsah ya, min dakwah bil maqal. Dakwah yang paling efektif itu contoh bagaimana menjelaskan kesederhanaan kalau hidup kita kemudian dijalani sehari-hari dengan dalam tanda petik ya beliau mengatakan pamer. Saya kira catatan saya seperti itu. Sambil minum Pak Ustadz. Ya. Masya Allah ini tempatnya. Masya Allah ya. Nah ini kan kalau kita lihat ya bahwa semua balik lagi kepada niat awalnya ya. Ya wallahu alam, niat orang untuk memamerkan di medsos itu untuk apa gitu. Tapi kan batasnya kadang-kadang tipis gitu ya. Antara ria, ujub, takabur, segala macam, rasa syukur gitu. Ya Allahu a'lam bishawab. Tapi bahwa jangan sampai niat awal untuk tahadus binikmah itu bisa menjadi takabur, iri, ria dan lain sebagainya gitu Pak Ustadz ya. Ya, saya kira apapun yang kita tulis, apapun yang kita pakai, apapun yang kita posting, syukur-syukur Mas Rifki, secara pribadi itu manfaat buat kita, tetapi dampaknya buat umat yang lihat kira-kira begini. Jangan sampai apapun yang kita lakukan itu memberikan ruang kepada siapa yang lihat untuk komentar, dan komentarnya membuat mereka hatinya semakin tidak baik. Jadi ruang-ruang pro kontra itu kan kalau bisa tidak muncul, walaupun itu tidak mungkin. Artinya apa? Mari kita menjadi jalan buat siapapun untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian menjadi iri buat orang. Walaupun kita tidak bisa mengelola hati orang, tapi paling tidak kenapa kita disuruh jaga ucapan? Lebih baik berkata benar, lebih baik diam kalau belum bisa berkata benar. Lebih baik nulis sesuatu, lebih baik tidak menulis, jari tangan kita berhenti daripada nulis sesuatu yang provokatif dan sebagainya. Nah, ruang-ruang itu yang saya kira membutuhkan kearifan, terutama bagi orang-orang yang kita tempatkan kalau bisa menjadi teladan buat umat. Oke. Kita sudah membahas ya tauhid cinta tentang kesederhanaan, 3 kesederhanaan Nabi, mungkin bisa dilihat di sini gitu ya. Nah, luar biasa pembahasan kita ya Pak Ustadz. Ya semoga sih apa yang kita bicarakan bermanfaat gitu ya. Dan semoga kita juga terhindar dari takabur, iri, ria dan flexing gitu ya, karena ya bisa jadi menurut kita tahadus binikmat, tapi bisa jadi orang juga ruang-ruang setan yuwaswisu itu yang saya kira perlu dijaga. Ya karena harus di-highlight tentang empati tadi gitu. Betul. Bahwa tidak semua jamaah selevel dengan sang ustadz gitu, atau mungkin ya secara finansial maksud saya gitu ya. Kalau kita baca sedikit aja Mas Rifki. Kalau kita baca surat Al-Baqarah tentang sedekah itu kan juga menarik. Kalau engkau pamerkan, tampakkan sedekahmu, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kalau engkau sembunyikan, lebih baik menjaga hatimu. Itu poinnya sebenarnya. Oke, lebih baik ya, karena itu menjaga hati. Karena dengan gitu orang memuji-muji kita jadi timbul itu ya. Itunya belum ikhlasnya juga bisa terjaga dengan menyembunyikan. Oke, terus semoga ini menjadi nasihat paling tidak buat kami dan juga mungkin berguna buat pemirsa sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.